Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hawla wa la quwata illa billahil azim. Jumpa kembali kita dengan pertemuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada kali ini kita akan memasuki bab 6, meneladani perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Kita ketahui begitu beratnya perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dan di Madinah hingga Islam bisa menyebar di seluruh penjuru dunia. Sebelum kita menerangkan tentang bagaimana perjuangan Rasulullah di Mekah, ada sebuah cerita cahaya ilahi di hati pembunuh bayaran. Di sini diceritakan tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan dari Mekah untuk hijrah ke Madinah, maka berkumpullah orang-orang kafir di Mekah yang disebut dengan Darun Nadwah, nama tempat rumah Abu Jahal. Dalam pertemuan tersebut diputuskan untuk mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa membunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bisa membawa kepalanya atau membawa hidup-hidup ke hadapan Abu Jahal, maka dia akan mendapatkan dengan 100 ekor onta yang hitam biji matanya. Pada kala itu yang namanya onta yang merah itu adalah sama dengan harga berlian pada kita saat ini. Maka salah seorang memenangkannya mengangkat tangan yang bernama Surakah bin Malik. Kata Surakah bin Malik, saya bersedia untuk membawa kepala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke depanmu Abu Jahal. Ketika itu pula Surakah bin Malik langsung berpaling untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdirilah seorang Surakah langsung keluar untuk mengejar Rasulullah. Ketika berhasil menemukan Rasulullah SAW tanpa membuang waktu, Surakah langsung menghunuskan pedangnya, mengejar dengan kudanya, menghunuskan pedangnya, mengejar Rasulullah SAW. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada bumi, wahai bumi, bukalah badanmu selebar-lebar dan telan Surakah itu masuk ke dalam perutmu. Maka ketika itu Surakah terperosok masuk di lubang hingga sampai dengan lututnya, bahkan tenggelam pula kuda Surakah yang mengejar tadi. Kemudian Surakah pun berteriak meminta tolong kepada Rasulullah, wahai Muhammad, tolonglah aku Muhammad, tolonglah aku. Tiada orang lain yang dapat menolong terkecuali engkau. Ketika itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit kembali untuk menolong Surakah yang kedua kalinya. Kemudian setelah Surakah berdiri, Rasulullah kembali berjalan, melanjutkan perjalanannya berserta pengikut-pengikutnya. Tidak lama kemudian Surakah pun mengejar kembali. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibisiki oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, engkau telah dikejar oleh Surakah bersama pengikut-pengikutnya. Ketika itu pun Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan yang kedua kalinya kepada bumi, wahai bumi, telan, buka perutmu, buka selebar-lebarnya, telan Surakah. Kemudian kembalilah bumi terbuka, terbelah, sehingga Surakah masuk hingga sampai dengan dadanya.
masuk ke dalam bumi. Dan ketika itu Surakah bin Malik pula tenggelam di dalam bumi hingga sampai dadanya beserta kudanya hilang ditelan bumi. Tetapi Surakah masih bisa berteriak, "Wahai Muhammad, tolonglah aku, tiada lain yang dapat menolongnya terkecuali engkau, wahai Muhammad. Kali ini aku jera, wahai Muhammad. Aku jera sudah, tiada ada lagi, sudah aku mengejarmu, jera sudah. Sekali ini saja lagi yang terakhir kalinya." Mendengar jeritan tangis Surakah tersebut, lalu Rasulullah Muhammad SAW berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan Surakah daripada perut bumi itu. Dan akhirnya Surakah pun terkeluar, ditolong oleh Rasulullah SAW. Dan ketika itulah Rasulullah SAW memaafkan Surakah bin Malik, dan akhirnya Surakah bin Malik menganut Islam ketika itu pula. Dari singkat cerita ini, begitu berat perjuangannya Rasulullah SAW dan begitu gigihnya Surakah untuk mendapatkan hadiah kepada perjuangannya Rasulullah SAW. Tetapi Surakah diselamatkan oleh hidayah Allah, akhirnya dia memeluk agama Islam. Kemudian kita lihat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Rasulullah SAW berjuang di Mekah, dan selama hidup beliau adalah selama 23 tahun. 23 tahun itu dirincikan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ketika kerasulan Rasulullah SAW itu pertama kali adalah berusia 40 tahun. Pada tanggal malam 17 Ramadan, ketika itu malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah untuk membacakan surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berulang kali malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ma ana biqari. Saya tidak dapat bisa membaca, wahai Jibril. Kata Jibril, ikuti saja apa yang saya ucapkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ketika itu Rasulullah SAW ikut juga membacanya. Khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dari perantaraan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Akhirnya berulang kali diikuti oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW mengikutinya, dan itulah ayat yang pertama kali turun sebagai tanda kerasulan Muhammad SAW. Jadi mungkin nanti ditanyakan, apa ayat yang menjadi saksi pertama kali Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul? Yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, kemudian sampai dengan selesai Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jumlah 30 juz dan 114 surah. 6.666 ayat. Kemudian bagaimana ajaran Rasulullah SAW di Mekah? Strategi Rasulullah berdakwah di Mekah itu ada 2. Yang pertama adalah secara sembunyi-sembunyi atau dengan cara sir. Yang kedua adalah dengan terang-terangan atau yang disebut dengan bil jahar. Bagaimana dakwah Rasulullah SAW di Mekah? Di Mekah Rasulullah SAW berdakwah itu dengan 2 cara, yang sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Adapun metode dakwahnya, isi dakwah Rasulullah
isi dakwah Rasulullah itu satu tentang akidah, bagaimana tentang Rasulullah mengenalkan kepada pengikut-pengikutnya tentang adanya Allah, tentang keesaan Allah yang dijelaskan di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 5. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tentang akidah. Rasulullah mengajarkan yang pertama kali tentang keesaan Allah. Tidak ada yang dapat menyamai kekuatan dan kelebihan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ajaran yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah tentang ketauhidan, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ajaran Rasul di Mekah itu adalah tentang akhlak dan budi pekerti. Jadi di Mekah itu Rasulullah SAW hanya dua mengajarkan tentang keesaan ketauhidan Allah, bagaimana meyakini bahwa Allah itu esa, bagaimana menyembah hanya Allah. Yang kedua bagaimana akhlak manusia itu, budi pekerti manusia itu berperilaku sopan, santun, baik, mulia, lemah, lembut. Itu saja yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di Mekah. Kemudian strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah itu yang pertama adalah dengan sembunyi-sembunyi atau dengan jalan sir atau sembunyi-sembunyi. Rasulullah mengajarkan keislamannya secara sembunyi-sembunyi hanya kepada orang-orang yang pertama kali yang mengikuti ajaran Rasulullah. Orang tersebut langsung menyatakan keislaman di hadapan Rasulullah SAW yang dinamakan dengan as-sabiqul awwalin, orang yang pertama kali memeluk agama Islam, yaitu Rasulullah SAW berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Siapakah itu? Yang pertama dari kalangan perempuan, yaitu Khadijatul Kubra, istrinya Rasulullah SAW. Yang kedua dari kalangan pemuda, Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga dari kalangan pembantunya Rasulullah SAW, Zaid bin Harisah. Yang keempat dari kalangan orang tua, Abu Bakar As-Siddiq. 4 orang itulah yang disebut dengan as-sabiqul awwalin, atau orang yang pertama kali memeluk agama Islam di rumahnya Rasulullah SAW yang disebut dengan Darul Arqam. Rumahnya Rasulullah SAW, tempat Rasulullah SAW berdakwah, disebut dengan Darul Arqam. Kemudian lalu timbullah yang lain-lain lagi setelah 4 orang tersebut memeluk agama Islam. Disebut ada lagi mengikuti setelah dia menyatakan keislamannya dan dia menceritakan kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian sahabat-sahabatnya yang lain menyusul, seperti Abdurrahman bin Auf, Taha bin Abdullah, Abu Ubaidah bin Juhairah, Fatimah bin Khattab, dan suaminya Zaid bin Adawi. Semua sahabat Rasulullah terdekat akhirnya menyatakan keislaman itu kepada Rasulullah SAW. Bagaimana caranya ajaran Islam bisa diterima di kota Mekah? Bagaimana ajaran Islam bisa diterima? Bagaimana alasannya? Apa sebabnya orang dapat menerima ajaran-ajaran Rasulullah di kota Mekah? Yang pertama, Rasulullah SAW mengajarkan itu dengan budi pekerti Rasulullah SAW, dengan budi pekerti akhlak yang mulia, contoh-contoh perilaku Rasulullah, tutur kata Rasulullah, perbuatan Rasulullah. Itu yang bisa diterima oleh orang-orang yang menyatakan keislaman di mata Rasulullah. Yang kedua adalah ajaran Islam itu sangat rasional, masuk akal. Yang ketiga, kenapa Islam itu mudah diterima oleh orang Mekah? Karena menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya.
ajaran-ajaran nenek moyangnya. Yang keempat, bagaimana ajaran Islam itu bisa diterima dan dianut oleh mereka adalah menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang begitu dinilai di dalam adat-adat jahiliyah, tapi dengan jalan ramah tamah. Itulah metode-metode Rasulullah mengajarkan Islam, sehingga Islam itu diterima oleh orang-orang penduduk kaum Quraisy di kota Mekah. Kemudian setelah Rasulullah SAW mengajarkan ajaran Islam itu secara sembunyi-sembunyi, dan akhirnya semakin hari semakin banyak pengikut Rasulullah, dan akhirnya Rasulullah terketuklah hatinya untuk membuka dakwahnya dengan cara terang-terangan atau dengan jalan bil jahar. Nah, Rasulullah memberikan dakwah secara terang-terangan ini. Pertama kali Rasulullah berdakwah di Bukit Safa. Rasulullah mengumpulkan kaum Quraisy, pengikut-pengikut Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdakwah berteriak, "Wahai orang-orang yang akan kalian percaya, jika katakan bahwa musuh Anda telah berada di sebelah Bukit Safa ini, dan dia akan berniat menyerang harta dan nyawa kalian, apakah kalian percaya perkataan saya?" Kata Rasulullah SAW. Ketika itu serempak pengikut Rasulullah menyatakan, "Kami tidak ada melihat cahaya-cahaya kebohongan di mukamu dan di budi pekertimu. Kami sangat percaya. Sadaqta Rasulullah, kami yakin, kami percaya Rasulullah." Setelah itulah turunlah ayat Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 216 yang memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Setelah Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan, tidak serta-merta Rasulullah itu diterima oleh penduduk kaum Mekah, tapi tetap saja Rasulullah SAW mendapatkan hinaan, cacian, cemoohan, bahkan siksaan pada pengikut-pengikut Rasulullah. Salah satu di antara contoh penyiksaan yang dialami Rasulullah yang sangat berat itu, yang pertama adalah satu hari Abu Jahal melihat Rasulullah di Bukit Safa. Ia mencerca, menghina, tapi tidak ditanggapi oleh Rasulullah, dan ia beranjak pulang. Kemudian Abu Jahal pun bergabung dengan kelompoknya kaum Quraisy di samping Ka'bah. Mendengar kejadian tersebut, paman Rasulullah Hamzah membela dengan lantang kepada Abu Jahal, sampai Abu Jahal itu dipukul oleh Sayyidina Hamzah, kepalanya bocor dengan pukulan busur anak panah. Yang kedua, siksaan Quraisy terhadap Rasulullah, yaitu satu hari Ubay bin Mu'id melihat Rasulullah SAW bertawaf. Kemudian lalu Ubay bin Mu'id melemparkan selendangnya di leher Rasulullah, kemudian ditariknya Rasulullah hingga sampai keluar daripada lingkaran daripada Baitullah. Sehingga beberapa orang pengikut-pengikut Rasulullah SAW dari Bani Hashim menolong Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun terselamatkan oleh Uqabah bin Muqit yang telah menyiksanya
menjerat leher Rasulullah ketika Rasulullah bertawaf. Siksaan yang ketiga yaitu yang dilakukan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Paman Rasulullah SAW beserta istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil, yang tiada tara kejinya. Rasulullah SAW bertetangga dengan mereka. Mereka tak pernah berhenti melemparkan barang-barang kotor kepada Rasulullah. Satu hari mereka melemparkan kotoran domba ke kepala Rasulullah. Kemudian terlihat oleh Hamzah, dan Hamzah pun menjadi pembela penolong Rasulullah, langsung membalaskan kepada Abu Jahal, Abu Lahab tersebut. Yang keempat, siksaan-siksaan oleh kafir Quraisy terhadap Rasulullah itu yaitu memutuskan segala bentuk hubungan perkawinan dan perdagangan Bani Hashim. Persetujuan pembaikotan ini dibuat di dalam satu bentuk perjanjian yang didatangani bersama digantungan di Ka'bah. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-7 kenabian Rasulullah, berlangsung selama 3 tahun. Pembaikotan ini mengakibatkan pada pengikut Rasulullah kelaparan, kemiskinan, kesengsaraan, bahkan kaum muslimin banyak yang mati kelaparan. Akibatnya Rasulullah SAW hijrahlah ke Madinatul Munawwarah. Akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk hijrah ke Madinatul Munawwarah. Hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah ini adalah diikrarkan di dalam Aqabah, diketahui oleh orang Quraisy yang sekitar pengikut Rasulullah 150 orang berangkat menuju Yasrib yang dulu belum namanya menjadi Madinah. Yasrib, jadi Madinah itu sebelum menjadi Madinah namanya Yasrib. Yasrib adalah kota yang berpenyakitan. Kenapa disebut dia berpenyakitan? Siapa saja yang masuk ke Yasrib itu pasti terkena virus. Akhirnya sakit dan mati. Orangnya Yasrib ketika itu kurus, krempeng seperti orang Ethiopia. Perut buncit, mata galak merah, badan hitam, rambut keribo keriting, untung hidup masih. Kenapa dinamakan Yasrib? Yasrib artinya berpenyakitan. Siapa masuk terkena penyakit, terkena virus, mati akhirnya. Nah, akhirnya Rasulullah SAW datang ke Yasrib pada tahun pertama hijrahnya Rasulullah datang ke Yasrib, disambut oleh orang-orang Yasrib dengan tala'al badru alaina min saniyatil wada. Orang-orang Yasrib menjadi gembira menyambut kedatangan Rasulullah dengan membaca syair-syair. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wada'a. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mawadalillahi da. Serempak itu termasuk dengan kasidah yang pertama kali dilantunkan di muka bumi. Akhirnya orang-orang Yasrib menyambut dengan kegembiraan, menyambut dengan syair-syair, menyambut dengan ramah tamah, senyum. Sejak Rasulullah SAW di kota Madinah, akhirnya Allah turunkan surah At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turi sin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan buah zaitun, kata Allah, wa hadzal baladil amin,
bahwa kota Yasrib ini pada hari ini juga kata Allah, aku jadikan kota yang aman, kota yang tentram, kota yang sejuk, kota yang damai, kota yang paling indah di muka bumi ini. Ketika itulah Rasulullah SAW tersenyum mendengarnya, dan Rasulullah memberitahukan kepada para pengikut-pengikutnya. Seketika itu Allah turunkan kesejukan, Allah turunkan embun, Allah turunkan hujan. Akhirnya tanaman-tanaman subur, ternak-ternak subur. Akhirnya orang-orang Yasrib menjadi sehat walafiat dari hijrahnya Rasulullah SAW. Dari latar belakang itulah sehingga keinginan oleh kafir Quraisy untuk mengambil kembali kota Yasrib itu yang dinamai oleh Rasulullah SAW Madinatul Munawwarah, yaitu kota yang aman dan tentram, dan Rasulullah SAW mempersaudarakan antara orang-orang yang hijrah bersama Rasul disebut dengan muhajirin, orang yang berada di Madinah disebut dengan Ansor, dipersaudarakan oleh Rasulullah, dikawinkan oleh Rasulullah dengan perkawinan silang. Akhirnya kota Yasrib menjadi Madinatul Munawwarah. Akhirnya masuklah orang-orang kafir Quraisy menyusup. Satu demi satu, 10, 100, dan ingin kembali merebut kota Madinatul Munawwarah. Terjadilah perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak ada yang boleh menyekutukan Allah. Allah itu esa. Tidak ada yang boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Isi perjanjian Aqabah yang pertama. Yang kedua, setelah itu menyetujui orang kafir Quraisy, kemudian timbullah perjanjian Aqabah yang kedua. Perjanjian Aqabah yang kedua yaitu penduduk Yasrib bersedia sekuat tenaga mencurahkan jiwa dan raga untuk melindungi Rasulullah beserta pengikut-pengikutnya. Demikian perjuangan-perjuangan Rasulullah SAW yang begitu beratnya dilakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Bahkan Rasulullah SAW pernah terluka, dianiaya oleh kafir Quraisy, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menyelamatkan Rasulullah SAW melalui perantaraannya pamannya Hamzah dan karomahnya, mujizatnya Rasulullah SAW. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Semoga ada manfaatnya dan bisa jadi perjuangan-perjuangan dakwah Rasulullah. Silahkan Anda lihat dari buku-buku yang lain atau dari video-video YouTube yang lain atau dari website cerita tentang bagaimana perjuangan Rasulullah SAW di kota Mekah untuk menyebarkan agama Islam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.